Selaku Ketua Umum, saya ucapkan Dirgahayu Partai Golkar ke-57 untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya mengajak untuk menjaga kekompakan dan soliditas. Kita harus bersatu untuk menang. Bersatu untuk menang ini akan kita bawa sampai dengan HUT ke-60, sampai Golkar menang. Tahun 2024 adalah tahun penting, bukan saja kita harus menang, tetapi pertaruhan di mana usia Partai Golkar akan menginjak 60 tahun, dan dalam 6 dekade kita harus menorehkan sejarah bahwa Partai Golkar akan kembali merebut kemenangan. Dalam HUT Golkar ke-57, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Golkar wajib menang di Pilpres 2024. Hal itu lantaran Golkar di tahun 2024 terhitung sudah menginjak usia ke-60 tahun. Kemenangan di 2024 akan memberi bukti bahwa Golkar masih solid dan mengulang kembali kejayaan Partai Golkar. Airlangga memerintahkan sejak saat sekarang para kader membuat peta jalan menuju 2024 karena dinilai Golkar memiliki modal dalam kemenangan di Pilkada serentak 2020 sebagai tolak ukur kekuatan Golkar. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya harus memenangkan pemilu 2024 lantaran pada tahun itu Golkar genap berusia 60 tahun. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui rekaman video yang ditampilkan dalam acara peringatan HUT ke-57 Golkar di kantor DPD DKI Jakarta Golkar pada Minggu 31 Oktober. Tahun 2024 merupakan tahun teramat penting bagi Partai Golkar, bukan saja kita harus menang, namun juga 2024 merupakan pertaruhan di mana Partai Golkar menginjak usia 60 tahun menuju 6 dekade Partai Golkar, ujar Airlangga. Kita harus torehkan sejarah, Partai Golkar akan kembali merebut kemenangan dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Kata dia menambahkan, untuk mencapai target menang dalam pemilu 2024, Airlangga meminta seluruh kader partai berlambang pohon beringin itu membuat peta jalan 2024. Dia bilang Golkar sejatinya sudah memiliki modal kemenangan pada Pilkada serentak 2020. Menurut Airlangga, Golkar juga telah melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan pada 2021. Airlangga meminta para kader menuntaskan konsolidasi dalam melakukan penggalangan opini masyarakat dan juga mulai melakukan rekrutmen saksi di setiap TPS dan sosialisasi ketum Partai Golkar kepada masyarakat, tutur Airlangga. Dalam kesempatan itu, Airlangga memerintahkan seluruh fungsionaris Partai Golkar di tingkat provinsi hingga kabupaten kota terjun langsung ke lapangan mulai 2022. Mereka diminta menyosialisasikan Golkar dan calon presiden. Kemudian pada 2023, Airlangga meminta seluruh fungsionaris sebagai pasukan darat menggalang opini masyarakat serta menyukseskan program-program Partai Golkar. Tahun 2024, Pilpres, Pileg, Pilkada, saya telah menetapkan target bahwa kita harus menang dalam Pileg DPR RI untuk capai 20% dari kursi yang diperebutkan. Sementara untuk Pilpres kita juga wajib memenangkan pertarungan, tegas Airlangga, dan Pilkada serta memenangkan dan targetkan 60%, imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menekankan pihaknya belum mempertimbangkan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Kita belum berbicara 2024 karena masih cukup panjang. Sekarang ini konsentrasi Partai Golkar adalah bagaimana penanganan pandemi COVID ini bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga bagaimana ekonomi bisa berjalan dengan baik, ujar Zaki di kantor DPD Golkar Jakarta pada Minggu 31 Oktober.
Menurut Zaki, Golkar saat ini juga masih melaksanakan konsolidasi internal untuk pemilu 2024. Menurutnya, konsolidasi itu juga untuk mempersiapkan langkah Golkar tahun depan. Konsolidasi internal terlebih dahulu, jadi Partai Golkar masih melaksanakan konsolidasi internal untuk persiapan tahun depan, ujarnya. Pihak DPP Partai Golkar sebelumnya sudah memastikan bakal mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Ketua Bidang Penghubung Antar Lembaga Politik DPP Partai Golkar Firman Subagio mengatakan partainya sudah mantap mengusung Airlangga. Firman mengatakan seluruh kader telah sepakat dengan keputusan yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional Golkar pada 2019 lalu. Saya rasa tidak ada lagi tawar-menawar. Sampai sekarang, Munas tidak ada perubahan. Artinya, sudah final dan mengikat, wajib dipatuhi, wajib dijalankan partai, kata Firman beberapa waktu lalu. Airlangga juga jadi salah satu nama dalam bursa Capres 2024 yang kerap muncul dalam survei politik sejumlah lembaga. Namun elektabilitas Airlangga sejauh ini masih kalah dibandingkan nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Diberitakan secara terpisah oleh jpnn.com Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantunkan pantun saat hendak mengakhiri pidato saat acara HUT ke-57 Partai Golkar di Cikini, Jakarta pada Minggu 31 Oktober. Anies dalam pantunnya mengaku senang jika bertemu Golkar dan berharap bisa terus berjumpa dengan parpol berlambang pohon beringin itu. Bang Basri tak mau ketinggalan, bersepeda kencang seorang diri, bertemu Golkar selalu menyenangkan. Semoga sering bertemu lagi, kata ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud itu di Jakarta pada Minggu. Anies saat berpidato mengatakan bahwa Golkar ialah partai yang kaya pengalaman. Bahkan dirinya yakin usia parpol berwarna kebesaran kuning itu melebihi umur beberapa pengurus Golkar. Golkar termasuk yang paling banyak kader. Selama buat Golkar, mudah-mudahan makin berkembang, ujar pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu. Anies berharap Partai Golkar makin maju, solid pada usia 57 tahun. Selain itu dirinya berharap partai yang didirikan Soeharto itu bisa menjadi contoh kematangan berdemokrasi. Sebab kata dia, salah satu kekuatan bangsa dalam proses demokratisasi ialah bisa menghargai perbedaan pandangan dan aspirasi. Semua tempat yang menjalani proses demokratisasi selalu ada tantangan. Salah satu pilar yang mampu menyelesaikan tantangan itu ialah partai politik yang matang, tutur Anies.